Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR dan pembayaran dividen terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional pada industri perbankan ASEAN 5. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Ratawati dengan NIM 21-48581-PEK-27692. Next, pada slide berikutnya, di sini terdapat 3 pokok pembahasan, bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada bab 1, pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2, tinjauan pustaka berisi landasan teori, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan kerangka pemikiran. Pada bab 3, metode penelitian berisi data dan sampel, variabel dan definisi operasional, model empiris, dan yang terakhir teknik analisis data. Masuk pada bab 1, pendahuluan bagian latar belakang. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh persaingan antar perusahaan yang semakin ketat, sehingga membawa tantangan baru dalam dunia bisnis. Hal tersebut tentunya menuntut para manajer perusahaan untuk terus memaksimalkan kesejahteraan pemegang sahamnya, yaitu dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu sendiri sering dikaitkan dengan harga saham. Nah, di mana hal tersebut dianggap sebagai persepsi dari investor terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya dengan demikian manajer di sini perlu untuk mempertimbangkan sejumlah faktor yang berpotensi mendongkrak dari nilai perusahaannya. Dalam penelitian ini akan dibahas 2 faktor yang dianggap sebagai pendongkrak dari nilai perusahaan. Yang pertama, ada tanggung jawab sosial perusahaan atau bisa disebut sebagai CSR, di mana CSR di sini merupakan salah satu faktor non-keuangan yang sekarang ini perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu pembayaran dividen. Oke. Masih di bab 1, pendahuluan, lanjut pada bagian rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah perlu kita ketahui bahwa di beberapa negara di sini terbukti bahwasanya masih banyak negara yang persentase pengungkapan CSR-nya masih di bawah rata-rata, ada Indonesia, Malaysia, Singapura. Di sini terlihat bahwasanya Thailand saja yang dia persentase pengungkapan CSR-nya masih sudah di atas rata-rata, yaitu untuk rata-ratanya 50,4%. Diambil dari WWW ASEAN CSR Network. Rumusan masalah yang kedua yaitu berkaitan dengan pembayaran dividen, yaitu adanya kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk tidak membayar dividen kepada pemegang saham. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Samet dan Jerbowi 2017 yang menyatakan bahwa perusahaan dengan CSR yang lebih tinggi itu cenderung memilih pembelian saham kembali atau stock repurchase daripada melakukan pembayaran dividen. Nah, yang terakhir, peneliti ingin mengetahui secara general terkait penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seth dan Hertiren 2022 dalam konteks India dan studi perusahaan Eropa oleh De Villers et al. 2020. Peneliti ingin mengetahui apakah hasil penelitian-penelitian terdahulu itu dapat diterapkan pada industri perbankan ASEAN 5. Gitu. Next, masih pada bab 1. Pada bagian pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, di sini terdapat 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah pembayaran dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah kepemilikan institusional yang berfungsi sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi memperlemah pengaruh pembayaran dividen terhadap nilai perusahaan? Masing-masing mempunyai tujuan sama, terdapat 4 tujuan juga. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian.
Di sini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat empiris dan manfaat praktis. Pada manfaat empiris, peneliti tentu berharap penelitian ini dapat menambah bukti empiris serta memperluas literatur mengenai pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan pembayaran dividen yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan ASEAN 5. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai titik awal untuk penelitian tambahan pada subjek yang serupa dan sebagai sumber bagi peneliti selanjutnya. Pada bagian manfaat praktis, peneliti berharap manajemen perusahaan di sini dapat memperoleh manfaat dari uraian terkait pengaruh CSR dan pembayaran dividen yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan, yaitu berupa kebijakan yang lebih efektif terkait faktor yang menentukan nilai perusahaan di masa mendatang. Masuk pada bab 2, tinjauan pustaka pada bagian landasan teori. Penelitian ini menggunakan dua landasan teori, yaitu teori sinyal dan teori agensi. Teori sinyal atau signaling teori di sini dijelaskan oleh Godfrey 2010. Beliau menyatakan bahwa manajer akan memberikan sinyal kepada investor melalui annual report-nya atau laporan keuangannya dengan tujuan untuk meyakinkan para investor terkait kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan di masa mendatang. Nah, jika para investor di sini percaya akan sinyal positif yang diberikan, maka mereka pasti akan berbondong-bondong untuk invest atau melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Nah, bagaimana toh cara perusahaan ini berkomunikasi dalam konteks memberikan sinyal positif kepada pasar atau kepada masyarakat atau kepada investor? Nah, di sini terdapat dua cara, yaitu melalui pengungkapan CSR dan pembayaran dividen yang tertuang dalam laporan keuangan perusahaan sendiri. Nah, jika aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu baik bagi lingkungan sekitar, maka harapannya dengan adanya CSR dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Nah, selain itu, sinyal positif yang diberikan dari pembayaran dividen, tentunya dividen yang tinggi gitu kan, dapat menarik para investor untuk melakukan investasi ke perusahaan dan dengan demikian nilai perusahaan juga dapat meningkat gitu. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Howe et al. 2016 dan Hartiran et al. 2020 juga memaparkan terkait teori sinyal, yaitu sebagai landasan teori untuk menjelaskan pengungkapan CSR dan pembayaran dividen terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu teori agensi. Masih sama, menurut Godfrey 2010, teori agensi adalah perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Nah, perbedaan kepentingan yang dimaksud di sini yaitu di satu sisi nih manajer mengutamakan kepentingan pribadinya. Akan tetapi di sisi lain pemegang saham di sini kurang setuju dengan kepentingan pribadi si manajer ini karena menurut pemegang saham pengeluaran yang dilakukan oleh manajer berdasarkan kepentingan pribadinya ini tuh akan menambah biaya perusahaan yang tentunya akan menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan. Otomatis dividen yang diterima oleh pemegang saham juga akan menurun gitu. Nah, konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham ini dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan. Tentunya pengawasan yang dilakukan ini tidak gratis, yaitu membutuhkan biaya. Biaya di sini disebut sebagai biaya keagenan atau cost agency. Nah, untuk gimana caranya agar biaya agensi ini tidak meningkat gitu. Nah, ada caranya, yaitu diminimalisir dengan strategi perusahaan yang dijelaskan menurut Ching et al. 2011 dan Bernay dan Rubin 2010. Mereka menyatakan bahwasanya biaya keagenan di sini dapat diminimalisir dengan strategi perusahaan. Ada dua, yaitu pengungkapan CSR dan pembayaran dividen. Nah, menurut teori keagenan, CSR dan pembayaran dividen di sini merupakan
strategi perusahaan untuk menyelesaikan konflik keagenan gitu. Nah, CSR dan pembayaran di sini dan pembayaran dividen di sini dianggap memiliki kemampuan untuk mengurangi asimetri informasi guna mengurangi biaya keagenan yang akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Seperti itu. Untuk penjelasan teori agensi. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Seth and Mahertiren 2022 dan De Villers et al. 2020. Pada penelitian Seth and Mahertiren 2022, penelitian ini mempelajari 115 perusahaan yang terdaftar di India selama 2019 hingga 2012. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan ALC atau Indian Listed Company menggunakan CSR dan dividen sebagai sinyal strategis untuk meyakinkan keberlanjutan kinerja bisnis di masa depan. Sama halnya dengan De Villers et al. 2020, kalau Seth Mahertiren tadi di India, De Villers et al. 2020 di sini dia melakukan di perusahaan terbesar di Eropa. Dia mempertimbangkan 366 perusahaan dengan tahun penelitian dari 2007 hingga 2013. Penelitian di sini menyatakan bahwa hasilnya dia konsisten dengan pandangan bahwa manajer menggunakan pengungkapan CSR dan dividen untuk memberikan sinyal prospek masa depan. Harusnya ini titik ya. Next, masih di bab 2, tinjauan pustaka, pada bagian perumusan hipotesis. Seperti yang sudah disinggung pada pemaparan sebelumnya terkait faktor yang dipertimbangkan oleh investor ketika dia berinvestasi di perusahaan, yaitu adanya kegiatan CSR. Jadi semakin perusahaan ini mengungkapkan CSR, maka semakin tertarik nih para investor untuk berinvestasi ke perusahaan. Nah, data terkait CSR ini dipandang sebagai keunggulan gitu loh bagi perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Branco dan Rodriguez 2008. Beliau menyatakan pemangku kepentingan ini membutuhkan manajemen untuk menjamin kelestarian lingkungannya. Dengan demikian, CSR ini dianggap dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan bagi bisnisnya, sehingga hipotesis 1 diajukan, di mana corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Next, pada hipotesis kedua, menurut teori pensinyalan, pembayaran dividen di sini berfungsi sebagai sinyal positif bagi pasar. Jika pendapatan dari arus kas perusahaan ini mengalami kenaikan, maka harapannya dividen yang dibayarkan ini juga akan meningkat gitu. Artinya pasar di sini bereaksi positif terhadap pengumuman kenaikan dividen. Nah, dengan demikian banyak nih investor yang tertarik untuk melakukan investasi ke perusahaan tersebut sehingga nilai perusahaan akan mengalami kenaikan. Dengan demikian hipotesis 2 diajukan, di mana pembayaran dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Next, pada perumusan hipotesis yang ketiga. Nah, terkait hal ini juga disinggung di pemaparan sebelumnya. Nah, teori agensi di sini kan menjelaskan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Kemudian perbedaan kepentingan di sini kan bisa disejajarkan gitu kan, diselaraskan dengan adanya pengawasan. Nah, kepemilikan institusional yang tinggi secara signifikan itu dapat meningkatkan pengawasan manajerial. Nah, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Clay 2002 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi secara signifikan dapat meningkatkan pengawasan manajerial gitu. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional di sini memperkuat pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Sehingga hipotesis 3 diajukan. Next, pada hipotesis keempat. Menurut teori keagenan, arus kas bebas perusahaan ini kan tidak boleh digunakan untuk tujuan manajemen jika ingin mengurangi konflik keagenan. Nah, sebaliknya,
perusahaan tapi harus tetap meningkatkan pembayaran dividen gitu. Nah, akan tetapi dengan adanya kepemilikan institusional, peranan dividen di sini tuh dalam hal mengurangi konflik keaginan menjadi berkurang dikarenakan kepemilikan institusional di sini mampu mengurangi konflik keaginan itu sendiri yang menyebabkan penurunan pada pembayaran dividen sehingga berakibat pada kondisi perusahaan yang memburuk. Artinya nilai perusahaan pun turun di mata pasar. Dengan demikian, kepemilikan institusional memperlemah pengaruh pembayaran dividen terhadap nilai perusahaan. Akibatnya, hipotesis 4 diajukan. Nah, berdasarkan pemaparan sebelumnya terkait perumusan hipotesis, dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian seperti yang ada pada slide, di mana CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan sebagai hipotesis 1 berpengaruh positif, untuk pembayaran dividen terhadap nilai perusahaan sebagai hipotesis 2 berpengaruh positif juga. Selanjutnya CSR terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional sebagai hipotesis 3 positif juga hipotesisnya. Selanjutnya pembayaran dividen terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional dinyatakan negatif. Untuk kerangka pemikirannya seperti ini. Langsung pada bab 3, sudah masuk bab 3 yaitu metode penelitian pada bagian data dan sampel. Oh, mohon maaf. Oke, jenis penelitiannya yaitu kuantitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear data panel, yaitu gabungan dari data time series dengan cross-sectional. Untuk lokasi penelitiannya di industri perbankan ASEAN 5 terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Nah, untuk sektor perbankan di sini dipilih karena CSR ini kan tidak hanya berlaku untuk industri yang terkait dengan sumber daya alam secara langsung gitu kan, tapi juga untuk sektor keuangan, khususnya sektor perbankan di sini kan juga memberikan peneliti menganggap bahwasanya sektor perbankan di sini memberikan kontribusi yang signifikan gitu terhadap perekonomian. Misalnya memberikan pinjaman kepada perusahaan yang secara langsung dia berkaitan dengan sumber daya alam. Gitu. Nah, penelitian di sini juga mengandalkan data sekunder dari laporan tahunan industri perbankan ASEAN 5 periode tahun 2016 hingga 2021. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Next, pada slide berikutnya terkait variabel dan definisi operasional. Penelitian ini menggunakan variabel dependent, yaitu nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobin Q modifikasi. Nah, untuk variabel independent, di sini ada dua, yaitu CSR dan pembayaran dividen. Kemudian variabel moderasinya ada kepemilikan institusional. Di sini terdapat variabel kontrol 3. Yang pertama ukuran perusahaan, profitabilitas, retained earning to equity ratio dengan masing-masing rumus sebagai berikut yang tertera pada slide. Next, model empiris. Langsung saja pada teknik analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Pada statistik deskriptif, di sini memberikan banyak informasi. Salah satunya di antaranya nilai rata-rata, min, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan lain sebagainya. Yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif dan untuk membuat variabel yang digunakan ini lebih mudah untuk dipahami. Gitu. Selanjutnya, uji regresi. Nah, di sini peneliti menggunakan data panel yaitu gabungan dari cross section dan time series. Nah, untuk mengestimasi model regresi dari data panel menggunakan salah satu dari ketiga model yang dianggap terbaik, yaitu ada common effect, fixed effect, dan random effect. Nah, untuk menentukan mana model yang terbaik itu dapat menggunakan uji Huffman atau uji LM atau uji Chow. Selanjutnya,
melakukan uji asumsi klasik. Nah, untuk uji asumsi klasik di sini terdapat 4 uji, ya. Yang pertama ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Setelah itu melakukan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.